Silakan Ya, di selamat unmute siang terlebih dahulu. Mbak Oke, Sasa. Pak Emil, kalau kita lihat tren inflasi Amerika Serikat terus menurun bahkan terendah sejak Juni 2023. Seperti apa Anda melihatnya, khususnya dampaknya bagi arah kebijakan The Fed ke depan? Ya, pertama memang tadi sudah disampaikan ya data terkait dengan inflasi Amerika yang baru rilis semalam menunjukkan bahwa tren penurunan ini nampaknya sudah tidak sekencang periode-periode sebelumnya. Namun kami lihat tetap arah ke depan untuk inflasi Amerika tetap ke arah penurunan seiring dengan penurunan inflasi sektor jasa terutama yang selama ini mendrive mayoritas dari inflasi AS. Sebagai contoh misalkan untuk inflasi inti itu hampir keseluruhan inflasi inti Amerika dikendalikan oleh inflasi jasa. Sedangkan inflasi barang itu hanya tumbuh 0,01%. Penting ke depan untuk kita lihat salah satunya adalah tingkat inflasi pada harga sewa rumah. Karena harga sewa rumah inilah merupakan salah satu komponen inflasi yang masih tinggi hingga hari ini. Oke, tadi Anda mengatakan penurunan inflasi Amerika Serikat tidak sekencang sebelumnya. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa memang inflasi Amerika Serikat tampaknya memang sulit untuk ditaklukkan hingga 2% dan ini juga memberikan sinyal bahwa The Fed akan menjadikan suku bunga acuan ini higher for longer? Ya, kita percaya bahwa penurunan inflasi ini merupakan proses gradual ya. Mungkin kemarin ketika inflasi di pertengahan tahun ini turun dengan cepat itu salah satunya efek dari high base ya, di mana tahun lalu kenaikan inflasi sangat signifikan pada kuartal 2 dan kuartal 3. Namun sekarang kami lihat penurunan menuju arah 2% ini akan terjadi secara gradual. Kami masih lihat bahwa inflasi Amerika masih bisa ditekan turun, terutama setelah tingkat suku bunga The Fed yang tinggi akan mulai dirasakan dampaknya pada perekonomian sektor real. Sehingga menurut kami The Fed tidak perlu mengubah kebijakan suku bunganya. Kita masih lihat tingkat suku bunga The Fed akan dijaga tetap pada meeting esok hari dan kemudian akan mulai diturunkan pada kuartal 2 tahun depan dengan asumsi bahwa inflasi sudah mendekati 2% pada kuartal 2 tahun depan. Oke, kalau kita lihat inflasi Amerika Serikat CPI ini kan menurun 3,1%. Sementara itu kita juga masih menanti seperti apa rilis dari indeks harga produsen Amerika Serikat yang juga diproyeksi akan menurun. Lalu seberapa besar probabilitas kenaikan suku bunga acuan The Fed dan juga Bank Indonesia, Pak Emil? Ya, terkait dengan kenaikan lanjutan ya menurut kami peluangnya semakin minim. Sejumlah data perekonomian AS di luar inflasi itu memang semakin meyakinkan bahwa tingkat suku bunga saat ini sudah cukup restriktif dan selagi tidak ada tanda-tanda kebangkitan inflasi secara signifikan, maka kami nilai Bank Sentral Global, tidak hanya The Fed dan juga BI, menurut kami bisa menahan tingkat suku bunganya sembari melihat perkembangan perekonomian global ke depan. Justru arahnya menurut kami dalam 6 sampai dengan 12 bulan ke depan, peluang itu lebih kepada penurunan suku bunga ketimbang kenaikan suku bunga lanjutan. Kalau ada probabilitas 6 hingga 12 bulan ke depan akan ada penurunan suku bunga acuan, apakah ini juga menunjukkan bahwa suku bunga acuan Amerika Serikat ini sudah semakin mendekati terminal rate? Iya, istilah terminal rate kami setuju ya, dan memang kalau kita lihat pada kenyataannya sejak Juli tahun ini, itu The Fed telah mencapai terminal rate-nya. Jika nanti pada meeting esok hari The Fed tidak merubah tingkat suku bunganya, katakan pasar akan mengambil kesimpulan bahwa The Fed telah mencapai terminal rate-nya dan ke depan story yang akan dibawa oleh pasar keuangan lebih kepada penurunan suku bunga. Kapan akan dimulai ketimbang kenaikan apakah masih akan terjadi lagi. Sehingga terminal rate menurut kami sudah terjadi hari ini pada tingkat 5,5% ini sudah menjadi terminal rate bagi The Fed. Oke, kalau pelaku pasar sudah price in terkait dengan sikap The Fed khususnya hingga akhir tahun ini, tapi kalau kita lihat dana asing yang keluar ini masih cukup deras dari bursa saham domestik. Apa sebetulnya yang menjadi kekhawatiran pelaku pasar, Pak Emil? Iya, ketika kita melihat ya terkait dengan arus dana asing, tentu kita perlu melihat secara keseluruhan di kedua pasar, baik itu pasar obligasi maupun pasar saham. Nah, memang dalam kuartal 4 ini ya, hingga data kemarin, itu kalau kita lihat outflow memang terjadi di pasar saham mencapai 9,5 triliun, tapi inflow justru terjadi di pasar obligasi. So menurut kami ini bukan berarti bahwa dampak dari makroekonomi global atau mungkin ketidakyakinan investor asing akan makroekonomi Indonesia, menurut kami bukan hal inilah yang mendrive terjadinya
outflow di pasar saham karena masih terjadi inflow di pasar obligasi. Oke, jadi Sebaliknya memang di ada pasar shifting ya saham ke kami pasar surat justru utang, Pak Emil? ya, apakah menjadi shifting memang momentumnya hari ini ya memang lebih ada di pasar obligasi. Kalau kami lihat investor asing tentu lebih menyukai obligasi yang masih menawarkan yield tinggi. Nah, terkait di pasar saham tentu pembicaraannya nanti luas. Apakah nanti valuasi, apakah terkait dengan earnings. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3 di IHSG ya, nampaknya tidak terlalu menggembirakan bagi investor asing. Karena secara momentum sejak bulan November, setelah terjadi outflow itu tidak lagi ada dana asing yang kembali masuk ya, hanya tipis 1,58 triliun sejak pertengahan November lalu. Jadi menurut kami ini lebih karena perkembangan ya, baik itu di earnings yang dilaporkan pada kuartal 3 maupun dari sisi valuasi relatif terhadap peers Indonesia. Dengan ekspektasi pelaku pasar terkait The Fed yang akan lebih hawkish, seberapa besar potensi kembali derasnya arus masuk dovish masuk kami, seberapa besar akan kembali deras masuknya dana asing ke pasar emerging market khususnya tanah air? Ya, kami masih optimis terkait dengan masuk kembalinya dana asing ya, terutama di tahun depan. Memang ada kontestasi pemilu, tapi pemilu kita akan diadakan di awal tahun ya, sehingga menurut kami jika nanti pemilu bisa ujian kestabilan ekonomi Indonesia, kestabilan politik Indonesia itu berhasil dilalui pada awal tahun mendatang, menurut kami arus masuk dana asing dapat kembali ke pasar keuangan, baik itu ke pasar obligasi maupun kembali ke pasar saham, terlebih setelah The Fed sudah dikonfirmasi mencapai terminal rate-nya. Seperti apa sih daya tarik investasi tanah air dibandingkan dengan negara-negara peers? Ya, kalau kami lihat secara relatif ya, Indonesia memang masih menarik dalam pasar obligasi misalkan. Indonesia masih menawarkan salah satu real yield ya, tingkat yield dalam real yang salah satu yang paling tinggi di antara peers kita. Memang Indonesia masih kalah dibandingkan beberapa negara Amerika Latin, tapi negara-negara tersebut sedang mengalami inflasi yang begitu tingginya. Sehingga kami melihat Indonesia masih menarik di pasar obligasi, sedangkan di pasar saham ini kami akan memantau ke depannya perkembangan pertumbuhan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023. Jikalau nanti Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka menurut kami kita akan stand out sebagai salah satu negara berkembang yang mampu mempertahankan pertumbuhannya di atas 5% selain India yang saat ini sedang mendapatkan spotlight-nya.